Ini share screen tuh udah kelihatan belum? Aman-aman. Jadi kita mulai nomor satu aja ya. Nah, jadi nomor satu ini kan diberikan fx 3x pangkat 3 dikurang 3 per x kuadrat min 1. Dan yang ditanya itu tentukan semua nilai x di mana f discontinue. Jadi discontinue itu apa? Jadi discontinue itu di mana nilai x-nya itu di luar domain fungsinya. Jadi untuk ngerjain yang A itu kita bisa gunain ini, kita harus nyari penyebab penyebutnya itu sama dengan nol. Di sini kan penyebutnya x kuadrat min satu. Jadi x kuadrat min satu sama dengan nol. Nah, x kuadrat ini bisa kita jabarin jadi x plus satu sama x min satu. Oke. Jadi ini bisa kita dapatin nilai x-nya itu sama dengan min satu atau x sama dengan satu. Nah, jadi dua nilai ini apabila kita masukin ke persamaan ini itu penyebutnya itu sama dengan nol. Nah, itu syarat discontinue. Kemudian soal nomor B itu apakah discontinue pada titik yang diperoleh pada soal A dapat dihilangkan. Nah, jadi jawabannya itu nggak bisa. Kenapa? Karena alasannya itu terkait dengan domain dari fungsi x-nya itu sendiri. Di mana domain functionnya itu kan x, di mana x semua bilangan real kecuali x min satu atau x sama dengan satu. Nah, jadi ketika nilai x-nya itu min satu atau min satu atau satu, itu menyebabkan nilainya itu discontinue. Kenapa? Nah, coba kita kerjain itu kan misalnya 3x pangkat 3 min 3 per x kuadrat min satu. Nah, ini bisa kita jabarin kan? Jadi 3x min satu sama x kuadrat plus x plus satu. Yang bawahnya bisa kita jabarin jadi x min satu sama x plus satu. Nah, ini x min satunya ini gak boleh kita coret. Kenapa? Itu dari domain fungsinya gitu. Jadi kalau kita masukin nilainya satu, yang bawah ini bakal nol. Nah, itu penyebabnya kenapa bisa dihilangin. Mungkin kalau misalnya ada yang ditanyain, boleh sih. Kalau kita lanjut ke soal nomor 2. Mungkin kalau misalnya nggak ada ditanyain, kita lanjut aja ke soal nomor 2 ya. Oke, soal nomor 2 itu ini. Jadi soal nomor 2 itu dapatkan titik-titik pada kurva y pangkat 4 ditambah y kuadrat sama dengan x x kuadrat min 3 yang mempunyai garis sining horizontal. Di persamaan ini, di persamaan itu y pangkat 4 ditambah y kuadrat sama dengan x x kuadrat min 3. Nah, jadi kalau kita mau nyari titik-titik pada kurva ini, mungkin kita bisa gunain aplikasi turunan ya. Jadi kita turunin dulu ini terhadap dx di kedua sisi. Nah, di sebelah kiri ini kan dia nggak ada fungsi x, jadi bisa kita pakai aturan implisit atau rantai. Jadi ini d di pangkat 4 plus di pangkat 2 kita turunin terhadap x dengan. Nah, yang sebelah kanan ini kan aman ya, ada variabel x. Jadi bisa kita masukin juga biar mudah di 3x.
yang sebelah kiri ini bisa kita pakai aturan rantai. I D pangkat 4 plus D pangkat 2 per kita turunin terhadap D dulu, kemudian dikali Y per DX. Oke. Yang kiri, yang kanan aman, jadi kita turunin 3X kuadrat min 3. Dan ini kalau kita turunin terhadap Y kan jadinya 4Y pangkat 3 ditambah 2Y kali Y per X sama dengan X kuadrat min 3. Jadi bisa kita tulis di per dx-nya 3x kuadrat min 3 per 4y pangkat 3 plus 2y. Kan syaratnya itu dy per dx-nya itu sama dengan 0. Berarti bisa kita tulis jadi 3x kuadrat min 3 per 4y pangkat 3 plus 2y sama dengan 0. Kalau sama dengan 0 kan berarti kita tinggal ninjau yang atasnya ya. Berarti ini bisa kita keluarin 3x kuadrat min 1 sama dengan 0. Berarti nilainya itu x sama dengan 1 sama x sama dengan min 1. Nah, jadi kita udah dapat nilai titik x-nya itunya. Titik x-nya itu 1 sama min 1. Kemudian bisa kita masukin ke persamaan awalnya ini untuk dapat nilai y-nya. Kan x-nya itu sama dengan 1 sama x sama dengan min 1. Dan persamaannya tadi y pangkat 4 plus y pangkat 2 sama dengan x x kuadrat min 3. Jadi untuk x sama dengan 1 bisa kita masukin jadi y pangkat 4 plus y kuadrat sama dengan 1 dikali 1 min 3. Di y pangkat 4 plus y pangkat 2 sama dengan 1 dikali min 2. Di y pangkat 4 plus y kuadrat sama dengan min 2. Kita pindahin ke sebelah kiri jadi y pangkat 4 plus y kuadrat plus 2 dengan 0. Dan ini kayak nggak bisa difaktorin ya. Berarti kita nyoba yang x sama dengan min 1 ya. Jadi x sama dengan min 1, masukin ke persamaan awal tadi kayak tadi, y pangkat 4 plus y kuadrat sama dengan min 1 kuadrat 1 min 3. Berarti ini y pangkat 4 plus y kuadrat sama dengan min 1 dikali min 2 berarti 2. Dan kita pindahin ke sebelah kiri, y pangkat 4 plus y kuadrat min 2 sama dengan 0. Nah, ini kita bisa dapat nilainya, kan kita faktorin berarti y-nya itu y kuadrat plus 2 sama y kuadrat min 1 sama dengan 0. Ini kan nilainya ntar y kuadrat sama min 2, berarti ini imajiner nggak ada hasil, berarti yang kita pakai y kuadrat min 1 ini y kuadrat sama dengan 1, berarti y-nya plus minus 1. Berarti titik 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 pada kurvanya itu bisa kita tulis berarti tadi min 1,1 sama
min satu koma min satu. Jadi ini titik-titik pada kurva, titik titik-titik pada kurva yang punya garis yang horizontal. Mungkin kalau misalnya ada yang mau ditanyain, tanyain. Kalau nggak ada, kita ntar lanjut ke nomor tiga lah. Jalan Bu. Mungkin kalau misalnya nggak ada yang tanyain, kita langsung lanjut ke nomor tiga aja. Terus nomor tiga itu tiga. Oke. Jadi nomor tiga itu diberikan fungsi fx, x buka kurung 6 dikali 6 dikurang x pangkat 2 per 3. Di, di fx sama dengan x 6 min x pangkat 2 per 3. Jadi yang A itu tentukan selang di mana fungsi fx naik dan fungsi fx turun. Jadi kan kalau untuk nyari fungsi naik atau turun ini kan berarti kita nyari turunan pertama dari fx. Untuk nyari fungsi naik itu f aksen x-nya itu kan lebih besar dari nol atau nilainya itu positif. Untuk fungsi turun itu berarti fx-nya itu lebih kecil dari nol atau nilainya itu negatif. Turun nilainya negatif. Jadi di sini ada fungsinya itu kita pakai turunan UV ya. Berarti kalau UV berarti U aksen V ditambah V aksen U. Ini U-nya itu X, berarti U sama dengan X, berarti U aksennya sama dengan satu. Kemudian untuk V-nya itu 6 min X pangkat 2 per 3. Untuk V aksennya itu berarti kita turunin, itu dapatnya min 2 per 3, min 2 per 3 dikali 6 min 3 pangkat min sepertiga. Oh, udah, berarti kita tinggal masukin aja ke ini. U aksennya satu, berarti satu dikali V. V-nya itu 6 min X 2 per 3 ditambah Pearson. Pearsonnya itu min 2 per 3 min 3 per dikali U-nya itu X. Ini bisa kita selesain. Ini 6 min X pangkat 2 per 3 dikurang 2 kali X 2X per 6 min 3 6 min X.
Gini, 6 X, 6 min X pangkat sepertiga bisa ya. Dan ini bisa kita kaliin, berarti ini kan dapatnya 6 min X, 6 min X dikurang X per 6 min X, ini 3 ya. 3 mod X pangkat sepertiga. Ini 3 juga. Jadi bisa kita selesaiin 18 min 3X min 2X per 3 kali 6 min X pangkat sepertiga. Jadi 18 min 5X per 3. Nah, oke. Ini urutan pertama ya. Jadi, jadi untuk nentuin fungsi naik atau fungsi turun itu kita berikan berikan fx x-nya 18 min 5x per 3 6 min x pangkat sepertiga. Nah, ini kita lihat pembuat apa pembuat nolnya antara pembilang sama penyebut. Untuk pembilang itu kan 18 min 5x sama dengan 0. Berarti x-nya itu 18 per 5. Untuk pembilang. Untuk penyebutnya itu kan 6 min x. Berarti pembuat pembuat nolnya itu 6. Kita pakai garis bilangan. Sini 18 per 5. Di sini 6. Dan ini kita pakai oleh ya. Jadi kan fungsi awalnya fungsi awalnya tadi x 6 min x pangkat 2 per 3. Nah, ini 0 kita masukin ke fx-nya ini buat nentuin plus negatifnya itu. Berarti 0 dimasukin berarti 0 dikali udah pasti 0. Nah, di atas 0 kan positif. Berarti positif itu berarti ini nilainya positif. Ini negatif kan selang-seling berarti ini positif. Jadi fungsinya naik itu fungsi naik ketika jika x lebih kecil dari 18 per 5 atau x lebih besar dari 6. Kan positif. Nah, untuk fungsi turun sendiri, fungsi turun itu berarti negatif ya. Berarti 18 antara 18 per 5 sama 6. Ini fungsi naik dan fungsi turun. Nah, selang fungsi naik dan fungsi turunnya. Kemudian yang B. Yang B itu tentukan titik kritis dari fx. Titik kritis, mencari titik kritis. Mencari titik kritis tadi kan x-nya tadi udah dapat 18 per 5 sama x sama dengan 6. Dan untuk nyari titik kritis itu, kita masukin nilai x ini ke fungsi awalnya tadi. Yang dimana tadi fungsi awalnya itu kan x 6 min x pangkat 2 per 3
Dan kita masukin nilainya 1,18/5, 18/5 kali 6 min 18/5 pangkat 2/3. Berarti ini 18/5 per dikali 12/5 pangkat 2/3. Boleh juga ditulis seperti ini atau ini sekitar 6,45. Kemudian untuk F sama dengan 6, itu kan 6 kali 6 min 6 pangkat 2/3. Ini kan 0, berarti udah pasti otomatis nilainya 0. Berarti titik kritisnya itu ada di 18/5, 6,45 sama 6 sama 0,0. Ini titik kritisnya. Kemudian yang C itu kita tadi disuruh mencari tentukan selang di mana fungsi fx cekung ke atas dan fx cekung ke bawah. Jadi untuk nyari selang waktu fungsi fx cekung ke atas atau cekung ke bawah, kita pakai turunan kedua. Jadi tadi kan turunan pertamanya tadi, jadi f aksen x-nya tadi kan dapatnya 18/5x per 4/3. Nah, ini bisa kita pakai UV lagi untuk nentuin turunan kedua dari X-nya. Kita pakai U aksen V kurang V aksen U per V kuadrat. Ini kan U-nya tadi 18 min 5X. 18 min 5X. Di U aksennya itu min 5. Kemudian V-nya 3 min X pangkat 1/3. V aksennya ini 1/3 ke depan turun, berarti 1/3 dikali 3, 6 min X, ini pangkat min 2/3 kali min 1. Di reaksennya min 1/6 min X pangkat 2/3. Dan langsung kita masukin aja ke turunan keduanya, berarti ini kan U. U-nya tadi 18 Watson. Watsonnya tadi min 5 dikali V. V-nya 3, 6 min X pangkat 1/3. Dan dikurang V aksen. V aksennya itu min 1/6 min X pangkat 2/3 dan dikali U-nya 18 min 5X per V. V-nya tadi 3, berarti langsung kita kuadratin, nya 9, 6 min X pangkat 2/3. Bisa kita selesaiin, min 5, 3, 6 min X pangkat 1/3
Ini min ketemu min plus ditambah 18 min 5x per 6 min x pangkat 2 per 3 per 9 dikali 6 min x pangkat 2 per 3. Ini bisa kita sederhanain lagi. Ya, di kita copy aja. Sini, sini. Oke. Ini kita bisa kaliin kan. Jadi min 15 per 6 min x pangkat sepertiga ditambah 18 min 5x per 6 min x pangkat 2 per 3 per 9 min x pangkat 2 per 3. Ini bisa kita sederhanain, yang atasnya ini kan bisa kita kali silang, berarti ini dapatnya di min 15. Ini sepertiga sama 2 per 3 berarti 6 min x ditambah 18 min 5x per 6 min x pangkat 2 per 3 per 9 6 min x pangkat 2 per 3. Oh, ini bisa kita lanjutin. Ini 9-nya naik 2 per 3 sama 2 per 3 berarti 4 per 3. Itu min 15 dikali 6 min 80. Min 80 ditambah 15x ditambah 18 min 5x per 9 di 4 per 3 ya. 6 min x pangkat 4 per 3. Kita kerjain min 80 tambah 18. Ini 90 ya. 90. Salah. Ini min 90. Berarti dapatnya min 72 ditambah 10x per 9 6 min x pangkat 4. Ya, oke. Jadi ini kita sama pakai garis bilangan, kita cari pembuat nolnya, buat pembilang sama penyebut. Di pembilang kan itu min 72 plus 10x sama dengan 0. Berarti x-nya 72 per 10. Yang bawah 6 min x berarti x-nya sama dengan 0. Sama dengan 6. Kita bikin di garis bilangan 72. Terus kemudian kita masukin nilai nolnya ini ke persamaan awalnya tadi. Sama. Ya. Hmm.
Sama awalnya tadi ini kita masukin ke persamaan ini. Min 72 plus 10x ini. Kita masukin nol berarti kan nilai negatif. Negatif berarti itu dia cekungnya ke bawah. Berarti cekung ke bawah itu ketika dia di lebih kecil dari 72/10. Berarti ini cekung bawah. Cekung bawah. Berarti ini cekung atas. Jadi untuk nentuin cekung atas tunggu cekung bawah itu berarti cekung bawah itu ketika nilainya X kurang dari 6 atau antara 6 sampai 72/10. Dan cekung atas ketika nilainya lebih besar dari 72/10. X lebih besar dari 72/10. Jadi ini nilai cekung atas sama cekung bawah ya. Yang lanjut, yang keempat, sketsa grafik fx. Sketsa. Jadi kan kita dapat, oh ya bentar, sketsa grafik, bentar, ini ada gambar. Ini kan berarti grafiknya itu grafik naik, apa, fungsi naik, tapi cekungnya cekung bawah. Berarti ini naik bawah, fungsi naik, tapi cekungnya cekung ke bawah. Kalau ini fungsi turun, di graf ini cekungnya ke bawah. Kalau yang ini dia cekung atas, tapi kan ini fungsinya, berarti fungsi turun cekung atas, berarti ini turun atas. Yang satunya ini fungsi naik cekung atas. Jadi kan kita udah dapat persamaan fungsi naik, fungsi turun sama cekung bawah sama cekung atasnya ya. Oke, kita aku lanjutin ya. Dan ini kita gambar garis bilangan yang tadi kan. Di ini ada fungsi naik di 18/5 sama ada di 6. Nah, tadi fungsinya fungsi naik tadi ketika dia fungsi naik tadi ketika dia nih fungsi naik ketika dia lebih kecil dari 18/5 atau lebih besar dari 6. Ini kita bisa ini, ini kita bikin fungsi naik. Jadi turun ketika antara 18/5 sampai 6, kemudian naik lagi ketika dia lebih besar dari 6. Nah, kemudian kita masukin yang cekung atas sama cekung bawahnya. Jadi ada 72/10. Tadi
Nilai cekung bawahnya itu ketika X-nya lebih kecil dari 6 sama antara 6 X lebih kecil dari 6, antara 6 sama 72/10. Dan cekung atasnya itu lebih besar dari 10. Jadi kita masukin itu berarti tadi cekung atas, cekung atas antara 6 sampai 72/10 itu cekung bawah. Dan ini tadi cekung bawah. Jadi bisa kita gambarin itu grafiknya itu tadi ya lebih kecil dari 18/5 itu fungsinya naik. Kemudian ketika antara 18/5 sama 6 itu fungsinya turun gitu. Ya, dia ini kan cekung bawah ya. Kemudian antara pas di 6 itu dia fungsinya fungsi naik. Dia naik. Dan saat di 72 lebih besar dari 72/10 itu cekung atas. Berarti gini gambar. Gitu lah kira-kira grafiknya gini. Mungkin kalau misalnya ada yang mau nanya atau itu nggak kena ya. Enggak, kita lanjut ke nomor 4. Itu nggak ada, kita lanjut ke nomor 4. Nomor 4 itu soalnya dapatkan titik-titik pada kurva Y sama dengan X kuadrat. Titik. Ya, jadi dapatkan titik-titik pada kurva Y sama dengan X min 1 kuadrat yang terdekat ke titik 1,6. Itu samaannya X min 1 kuadrat titik 1,6. Jadi kita gambar dulu ya grafik X sama Y. Aduh, X sama Y-nya. Kalau kita gambar garis kurva, ini kan Y sama dengan X kuadrat. Kemudian itu yang diminta X min 1, berarti kita geser satuan ke kanan. Ini gambarnya jadi ini satu, ini X min 1 kuadrat. Kemudian ter- yang terdekat ke titik 1,6. 1,6 tuh berarti kita gambar di sini lah. Misal, kemudian untuk nyari titik pada kurva tuh berarti kita harus nyari garis ini terdekat kan, berarti kita misalin ini titik 1, kemudian kita tarik garis ke grafik ini, misalnya berarti ada titik 2. Jadi di sini ada gradien ya, gradien yang menyinggung kurva. Kita misalin titiknya itu misal A, B. Oh ya, biar nggak ribet, misalnya X-nya A berarti kan ini bisa kita ganti jadi A, B-nya kita masukin, berarti A min 1 kuadrat. Ya. Kan kalau misalnya untuk garis yang tegak lurus itu kan gradiennya sama dengan min 1 ya, 90 derajat, berarti min 1 dikali M2 sama dengan min 1. Dan kita bisa nyari M1. Misalnya nih, misalnya kita
ini kita titik satu, di sini ada titik dua yang tadi. Jadi untuk nyari M1 itu sama dengan delta Y per delta X. Dan Y2 min Y1 per X2 min X1. Y2 yang tadi kan A min 1 kuadrat. A min 1 kuadrat dikurang Y1-nya tadi 6. Ini 1,6. 1,6. Tuh, di 6 per X2. X2-nya itu kan A ya. Berarti A dikurang 1. Ini bisa kita jabarin A kuadrat min 2A plus 1 min 6 per A min 1 sama dengan A kuadrat min 2A min 5 per A min 1. Nah, mungkin ini bisa kita tahan dulu ya. Dan ini kan tadi persamaannya itu, nah, jadi persamaannya Y sama dengan X min 1 kuadrat. Kita misalnya, bentar, ada. Nah, mungkin kita bisa lanjutin ya. Berarti kita Fx sama dengan X min 1 kuadrat. Kan gradien itu turunan ya. Berarti ini bisa kita buat aksen X sama dengan keturunan, berarti ini 2X min 1 turunan X1 kan. Tinggal ditulis, berarti ini 2X min 2. Berarti kan X sama Y kita ubah jadi A ya. Berarti ini bisa kita ini F aksen A atau M2 sama dengan 2A min 2. Tadi M1 dikali M2 itu sama dengan min 1. Jadi M2 sama dengan min 1 per min 1. Berarti ini nilainya tuh setara dengan min 1 per min 1. Ini bisa kita masukin 2A min 2 sama dengan min 1 per M1-nya A kuadrat min 2A min 5. Di A kuadrat min 2 min 2A min 5 per 1 min A. A min 1. Ini 2A min 2 sama dengan, ini kita kaliin atas berarti 1 min A per A kuadrat min 2A min 5. Oke. Nah, jadi ini kan dapat persamaan ya. Jadi kita di sini tuh ngebuat supaya persamaan ini nih, supaya nilai A-nya itu berlaku apa dengan, berarti kanan kiri harus sama. Berarti nilai A-nya itu sama dengan 1 ya. Jadi ketika kita masukin nilai A di sisi kiri dan sisi kanan itu hasilnya 0 per 0. Berarti A-nya sama dengan 1. Berarti di titiknya itu A, 1 A min 1 kuadrat di 1, dikurang 1 0 kuadrat berarti 0. Berarti titik terdekatnya itu 1 min 0. Berarti tadi kita bikin acuannya tadi bikin acuannya itu salah. Harusnya di sini titik paling dekatnya.
Jadi titik yang paling dekat tuh ini. Eh, kok bisa? Kok bisa? Jadi titiknya itu sini, titik paling dekat nah, bukan di sini. Ini kita langsung lanjut ke nomor 5 ya, nomor terakhir. 5 itu tadi soal, soalnya jika fx, eh, ini nomor 5 fx-nya itu dengan integral x 0 sin t per x kuadrat plus 4 dt. Dan kita nyari 0, f aksen 0 sama f double aksen 0. Untuk f sama dengan 0 berarti kan eh, nilai x-nya sama ini sama kan, berarti yang f0 ini udah pasti otomatis nilainya 0. Dan untuk yang f aksen 0 itu bisa kita tulis f kecil integral dari x sama 0. Ini bisa kita misalin, bisa kita misalin jadi eh gt gt. Dan kan kalau di gt kan kalau diintegral itu hasilnya jadi b besar eh begitu. Oke, ini kita masukin nilainya x sama dengan 0. Berarti itu g x dikurang g sama 0. Tadi kan G sama 0 itu kan nggak ada nilainya ya, berarti tinggal GX. Berarti ketika GX-nya kita turunin, berarti F aksen X, GX-nya kita turunin jadi GX. Ini GX-nya, jadi tadi GX-nya GT kan, berarti kita ubah jadi sin X per X kuadrat plus 4. Nah, yang diminta tadi kan F aksen 0, berarti ketika kita minta F 0, itu tinggal kita masukin sin 0 per 0 kuadrat plus 4. Udah pasti nilainya 0 reduction. Kemudian kalau untuk F double action-nya, jadi kita tinggal turunin dari yang ini, dari yang sin X per yang ini, sin X per X kuadrat 4 pakai, itu kan UV ya, berarti kita pakai Waxen V dikurang V aksen U per V kuadrat. Sini sin X-nya, berarti sin X-nya kan U, berarti U aksennya cos X. Cos X kali, ini tulis lagi X kuadrat plus 4 dikurang, ini kita tulis. Nah, turun sin X-nya kita tulis sin X. Ini
X kuadrat plus 4 kalau kita turun itu 2X per X kuadrat plus 4 kuadratnya. Kalau kita masukin nilai 0 ya, cos 0 berarti ini kita masukin 0. Di cos 0 kan 1. Ini 0, 0 kuadrat ditambah 4. Berarti 4 dikurang sin 0. Sin 0 itu sin 0, 0. Berarti 0, udah pasti 0 per 0 kuadrat tambah 4. Berarti 16. Berarti nilainya itu 4 per 16. Atau 1 per 4. F pasal 0. Mungkin udah selesai ya. Mungkin kalau ada yang ditanyain atau itu boleh tanyain. Mungkin kalau misalnya nggak ada yang mau ditanyain, aku balikin ke moderator.